Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, yang berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karo, yang dikelilingi oleh Bukit Barisan. Nama Garunggang sudah cukup terkenal bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara, dengan pemandangan yang indah dan hawa yang sejuk. Perjalanan menuju Desa Garunggang dapat menempuh dengan menggunakan transportasi darat, dengan menghabiskan waktu 2-3 jam sekitar dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan, melalui rute Medan Binjai untuk menuju Desa Garunggang. Pada hari Sabtu 11 Juli 2020, Tim Forum Das Wampu Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan ke Dusun Lau Mulgap, Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka melakukan konservasi lahan untuk ditanam bibit pohon produktif. Sekarang kan gitu. Ini kadang-kadang pekerja pun mengeluh. Kenapa enggak? Dalam hal ini ada beberapa petani yang akan mengganti lahannya lebih kurang 21 hektar yang saat ini berupa tanaman sawit yang akan diganti dengan tanaman pohon produktif. Per 2 minggu sekali. Memang dapat 6 juta. 6 juta sebulan. 1 bulan. Tetapi untuk pupuk dia sendiri kayak nampak ini nggak terpupuk. Nggak terawat. 6 juta sebulan untuk 9 hektar. Nah, jadi pekerja sama sekarang aja berapa 1 hektar untuk babatnya aja. Kan udah pening. Belum datang treknya. Nah, tapi kalau aku bilang tadi kalau kurus bagus ini bisa juga, cuman jual sedikit. Besoknya jual sedikit habis sekarang bapak saya kan. Kayak gini untuk penghijauan ini karena sawit ini yang sudah saya alami. Kalau begini lokasi kita tidak akan bisa makan. Pekerja-pekerja itu tidak akan bisa makan. Pak Samad. Mari Pak. Kenapa tidak bisa makan? Ku bilang karena sawit di sini buahnya udah pasti kurang. Apalagi kayak kami petani-petani desa. Pupuknya pun kami mungkin aham. Tetapi kalau dengan durian ini dari dulu, kakek saya dulu, di sini dulu pohon durian juga. Kebun durian dulu. Kebun durian dulu juga. Cuman durian-durian tua. Iya. Di situ saya pikirkan penghasilan lebih tinggi, penghasilan durian daripada sawit ini. Itu maka saya terapkan sama Pak Kades semalam, saya butuh durian, apokat, dan segala macam dia buah-buahan. Karena buah-buahan ini udah pasti masyarakat. Ibaratnya dari sini pun besok mudah-mudahan durian kita ini bagus. Jadi contoh untuk masyarakat supaya ya dari sinilah terhimbau dan terpimpinlah masyarakat di sini. Karena tanpa digerakkan hati nurani tidak akan bisa. Itulah maka saya ini semua saya mau jadikan kebun durian. Dikembalikan kayak dulu. Kembali ke jalan Nah, awal. karena nampak saya kerja di air, nampak Pak Kades sendiri. Kalau sawit ini air pun kering nampaknya ini. Masyarakat udah mengeluh sekarang ke air daerah Mojojuah khususnya. Air minum itu udah mengeluh karena air mengecil. Musim kemarau air kering. Air musim kering. hujan banjir. Karena serapannya tuh kurang tinggi. Itu maka saya alihkan kebun saya ini. Ini bukan program pemerintahan desa dan sampaikan sama kami di depan Pak Camat, di depan Pak Profesor. Ini keinginan hati, kan begitu Pak Prof ya, keinginan hati untuk peduli dengan lingkungan. Abang juga dengan rela mengganti tanaman abang dengan tanaman produksi seperti buah atau kayu-kayuan. Dan kami juga datang di sini, Pak Profesor, Pak Klaras yang tinggal di rumah tadi, Lingkom dengan teman-teman yang lain membawa bibit ini dengan dana pribadi. Tidak ada dana bantuan dari mana-mana. Jadi kami berharap hari ini kita tanam tanaman ini dengan simbolis dan kami lanjutkan nanti ke depan. Oke, kami lanjutkan ke depan. Tapi ini harus dirawat seminggu sekali atau sebulan sekali. Saya datang kemari, ku tengok. Kalau nggak dirawat kita nggak kasih bibit lagi. Ya Pak Prof ya. Karena sebanyak apapun kita tanam kalau nggak dirawat akan sia-sia. Udah pasti. Cuman sawit kamu aja nanti yang mati. Udah pasti. Namun pun begitu, di mana nanti kami perlu pendampingan atau perlu bantuan tenaga selama kami masih punya waktu, kami mau mendampingi dari relawan. Ya. Kami berharap juga kami bisa mengedukasi masyarakat lain
terlebih ini hulu sungai kita kan di bawah. Nah, supaya sungai kita tetap terjaga, kami bisa mengedukasi masyarakat lain supaya masyarakat lain juga mau beralih dari tanaman sawit ke tanaman produktif lainnya, sehingga nanti alam kita terjaga, kebutuhan air kita tetap terpenuhi. Ya, kita memang tidak bisa menghambat ini kerusakan lingkungan dan pemanasan global, tapi kita setidaknya bisa memperlambatnya, Pak. Nah, dengan cara seperti ini kita tanam kayu. Jadi saya kira ya, apa yang menjadi ide kita ini bagus, terutama untuk kedepannya. Karena apa? Karena negeri ini kan harus kita wariskan ke anak cucu kita. Jadi kalau tidak mulai kita dari sekarang kita jaga, kemudian kita lestarikan, ya saya kira tidak ada yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Jadi ide dan pemikiran Bapak terhadap berubah, kemudian mengganti tanaman yang kalau kita ketahui bersama memang tanaman kelapa sawit ini kan memang tanaman yang tidak cocok berkawan dengan siapapun. Jadi kalau kita ganti dengan tanaman lain, mudah-mudahan alam kita lestari, sumber air kita bisa dijaga dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Kenapa? Karena tidak hanya kelapa sawit yang bisa memberikan kehidupan bagi kita, tapi semua tanaman yang penting kita rawat bersama-sama. Seperti yang bilang Pak Kades tadi, kita rawat, kalau kita rawat mudah-mudahan berhasil. Saya kira itu. Terima kasih. Tadi inisiatif teman-teman, tapi ada juga memang dia bantuan dari nanti ke depannya kita akan usahakan bantuan dari BPDAS Wampu Selular, ya. BPDAS Wampu Selular, Pak, itu memang menyediakan bibit-bibit produktif, Pak Camat. Nanti bisa dengan surat Pak Camat atau surat kami akan tambahi ya untuk bibit kedepannya, untuk penambahannya ya. Bisa ini, jadi ini kita bawa ada durian, ada apa lagi tadi? Alpukat ada, kemudian sengon ada, itu baru alpukat, sengon, dan itu ya, dan durian yang baru kita bawa ini, Pak, ya Pak ya. Jadi ini juga bantuan dari beberapa ini, Pak. Ada donasi dari CP Tanimas. CP Tanimas itu yang direkturnya Pak Klaras, ya. Kemudian ada donasi dari Binura ya. Binuri. Yayasan Binuri itu Bumi Nusantara Lestari, sebentuk LSM, Pak, yang bergerak NGO di bidang lingkungan. Juga ada dari selain Porumdas, nanti MKTI juga, Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia, itu juga akan memberikan donasi bibit-bibit ini, Pak. Jadi kalau nanti Bapak mulai dan teman-teman lain ada beberapa pun yang mau yang ini, kita akan siapkan bibitnya untuk memenuhi itu. Apa saja yang diperlukan, ya sesuai dengan kebutuhan di sini. Ya. Nah, jadi ini melalui pemerintahan kecamatan saya serahkan bibitnya. Atau Bapak menyerahkan ke saya juga? Bapak aja menyerahkan. Bapak menyerahkan. Iya. Mewakili Binuri ya. Ini semua yang apa, Pak? Donatur atau donasi yang ini termasuk atas sejarah Indonesia, saya lupa saya. Monaren pun, Pak, kalau memang perlu kali loh, Pak. Perlu kali. Kirim kemarin juga ya, Pak Camat ya. Kami serahkan atas nama para donatur tadi untuk dikembangkan di sini. Pak Kades di sana, Pak Kades. Kita dari kita juga yang banyak dari NGO dan ini ya, Pak Camat ya. Ya. Kan mantap dia. Langsung serahkan. Saya terima Pak Camat ya, ini sangat gembira hati saya ini. Nah, kadang tadi pun udah banyak masyarakat sini minta ya, saya pun ikut dalam grup ini katanya. Jadi inilah untuk kedepannya ya. Nah, banyak udah masyarakat. Mantap. Setelah melakukan penanaman pohon, kami pun berjalan menuju suatu tempat untuk beristirahat dan bersantap makan siang bersama oleh Kepala Desa, Camat Kecamatan Kuala, Sekcam Kecamatan Kuala, dan Ramil 04 Kecamatan Kuala, dan komunitas sepeda dan aktivis lingkungan lainnya
dan warga sekitar yang ada di Desa Garunggang. Setelah melakukan istirahat dan santap makan siang bersama, tim Forum Das Wampu Sumatera Utara kembali menuju jalan pulang. Ketika di tengah perjalanan, Forum Das Wampu Sumatera Utara melihat salah satu lahan warga dengan luas 2 hektar dengan kondisi tanaman sawit yang sudah mati, dan lahan ini akan dikonversi dengan tanaman buah-buahan. Baik, inilah salah satu yang akan dikonversi dari kawasan dari kebun sawit di Garunggang ya. Yang akan dikonversi untuk tanaman buah-buahan ya. Iya, Pak. Siapa Pak pemiliknya, siapa? Surmana Tanginangin. Surmana Tanginangin. Iya. Berapa hektar yang di sini? 2 hektar. 2 hektar. Ini kemungkinan juga. Ya, kemungkinan juga. Kemungkinan nanti akan juga ya. Bisa juga barangkali setelah Siap ini. baik. Ini pada tinggian 721 meter di atas permukaan laut. 721 meter. Ini di atas permukaan laut. Luasnya berapa hektar tadi? 2 hektar. 2 hektar ya. Entah 2 hektar ya. Baik, jadi ini udah ada, saya lihat udah ada tanam jengkol ya, udah ada jengkol, ini kulit manis, durian sebagian. Oke. Ya, nanti kita perkaya lah, kita perkaya dengan bibit-bibit yang lain ya. Ya, Pak.